Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan altcoin. Kali ini adalah kita bahas untuk render dan juga Sui, teman-teman ya. Jadi kemarin ada yang tanya untuk render dan Sui bagaimana, kita update hari ini. Jadi semalam itu udah saya upload untuk Bitcoin, kemudian ada Shiba Inu, ada Doge, ada Dogecoin, dan juga ada Floki. Itu juga sudah saya update. Dan sebelumnya, di hari sebelumnya ada saya update untuk kabar OP, ARB, Ethereum gitu ya. Jadi ini mulai saya rutin update untuk altcoinnya. Dan kalau misalkan kalian ada request, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bawah video ini. Nanti coba akan saya lihat yang komennya paling banyak ya. Nanti akan coba saya bahas untuk teman-teman sekalian, saya bikinkan videonya. Nah, sebelum kita lanjut untuk pembahasan Bitcoinnya, kita lihat dulu teman-teman ya. Ini pengen saya sampaikan juga, untuk di bulan Maret ini ada beberapa koin yang unlock tokennya ya. Yang pertama ini ada ARB, ini di tanggal 16 Maret 2024 ya. Ini sebanyak 1,11 miliar ARB atau sekitar 87,2% dari total sirkulasinya ya. Ini nilai unlocknya sekitar 2,17 miliar US dollar, teman-teman ya. Ini yang pertama. Lalu kedua ini ada APT ya, ini tanggal 13 Maret. Kemudian ada koin DYDX, ini tanggal ini 1 Maret ya, udah lewat. Kemudian ada IMX ya 22 Maret. Kemudian ada ID, ini 22 Maret. Dan ya, itu adalah beberapa list ya untuk altcoin yang akan unlock token di bulan Maret ini, teman-teman. Jadi bisa di-prepare untuk teman-teman sekalian, terutama di koin-koin ini. Kalau misalkan memang kalian lihat ini koin udah naik terus gitu ya, jangan terlalu FOMO, karena mengingat ada token unlock di bulan ini, khususnya untuk kelima koin ini ya, altcoin ini ya. Oke. Kita lihat nih di Extremely Greed masih di level 89 gitu ya. Dan semalam itu by the way Bitcoin udah new ATH, tapi ya closingnya masih di bawah juga, teman-teman ya, by the way. Oke. Dan kita lihat juga kemarin pembahasan ya, Doge, Shiba masih di rank 910 masih stay strong. PP ya, PP juga sudah create new all time high lagi, teman-teman, by the way. Cuman hari ini kita nggak bahas PP, jadi tanpa basa-basi kita langsung ke Bitcoin dulu. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, ini secara daily-nya kita ambil dari Coinbase ya. Dia sampai di 71.100-an dolar. Tapi closingnya masih dibalik lagi nih, di sekitar 68.300-an dolar. Dimana itu dia masih bermain di dalam range ya. Candle sebelumnya nih di sini. Di sini saya tandain dengan garis warna putih juga. Ini coba saya akan hapus dulu. Ini coba saya pindahin di sini. Nah tuh teman-teman, ini coba saya geser. Nah ya, jadi memang dia masih bermain di dalam candle pertama di tanggal 4 Maret ya. Kemudian ada bearish candle, bullish candle, hingga saat ini masih bermain di dalam area ini, range ini gitu ya. Jadi jika ini yang terjadi, kita bisa lihat memang berarti Bitcoin belum benar-benar siap dalam tanda kutip untuk benar-benar closing bahkan di atas previous all time high-nya. Walaupun ya kita bisa lihat nih, udah bikin jarum ke atas nih pada 5 Maret. Semalam juga bikin jarum ke atas ya, create new all time high. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah ketika dia benar-benar mampu close di atas nih, bull candle besar closing seperti ini ya. Kalau itu yang terjadi, maka big possibility bisa aja dia masih create yang namanya new all time high lagi ya. Ini kalau misalkan ini yang terjadi, menurut saya pribadi juga Bitcoin akan mencoba lagi nih, bikin new all time high lagi. Mungkin akan ngejar ke 71.000, 72.000, 75.000 dolar gitu. Itu masih possible. 74.000 dolar gitu, itu masih possible. Tinggal nanti kita lihat, every time dia create new all time high langsung ada rejection strong. Cuman kita perlu perhatikan gimana maksudnya. Ini pertama waktu dia testing dan create new all time high, walaupun cuman ya tail candle aja ke atas gitu ya. Ini reject terjadi nih temen ya, sekitar 13-14% ya, red candle. Semalam ini juga reject strong cukup terjadi, tapi rejectionnya tidak sekeras pada rejection yang pertama. Kita bisa lihat perbandingannya ya. Berarti slow but sure momentumnya si Bitcoin ini masih strong ya, dan pressure sellernya pun makin lama kita bisa lihat dari sini strong banget. Dan yang kedua lebih berkurang dibanding yang pertamanya. Jadi kalau misalkan ini yang kita lihat, maka ada indikasi untuk Bitcoin masih mencoba untuk create new all time high lagi untuk si Bitcoinnya ya. Karena kita bisa lihat rejection yang pertama sama yang kedua itu cenderung cukup berbeda ya, pressure sellernya ke market. Dan every time market itu drop
di buyback lagi, didorong lagi gitu ya. Jadi memang kita bisa lihat cycle kali ini cukup berbeda karena institusi yang masuk itu lebih banyak, lebih besar ketimbang bull run sebelumnya ya, which is memang lebih banyak pemain retailnya. Dan sekarang ya kita bisa lihat juga Bitcoin ETF udah di spot udah di approve, tinggal menunggu yang Ethereum-nya ya. Jadi kalau misalkan nanti ETF Ethereum di approve, wah itu mungkin bisa berdampak lebih gila lagi ke market gitu ya. Ya, jadi pembahasan untuk si Bitcoin kurang lebih masih sama ya. Kita bisa melihat dia cuman bermain di dalam range ini aja, dan overallnya masih adanya chance lah untuk dia create new all time high. Minimal kalau kita lihat untuk secara time frame 1 jam ya, di sini kemarin ada coba saya melakukan analisa ya. By the way, ini time frame 1 jam mungkin di video ya sekitar 3 hari yang lalu inilah. Ya. Dia bisa testing ke golden ratio-nya, di mana sebelumnya ini zonasi ini ya, support resistance sebelumnya, dan ini juga menjadi tahanan before dia ngangkat lagi. Cuman sayangnya kita tidak melihat dari trace sampai area sini aja udah nanjak naik gitu teman-teman ya, sudah nanjak naik. Dan coba saya tandain, nah di sini ya dia cuman testing di resistance sebelumnya nih, di box merah ini. Tinggal kita lihat aja untuk posisi saat ini apakah memang dari area sini dia mengalami percepatan tren untuk dia mampu ya lanjut naik lagi, atau dia malah terbreakdown. Nah, kita bisa gunakan juga sebuah trend line di sini. Tuh teman-teman ya, sebuah trend line support di mana ini mampu menahan lah laju setiap kali Bitcoin koreksi. Dan bagian atas ya, kalau kita ambil dari sini, ini juga bisa terbentuk sebuah rising wedge juga bisa nih teman-teman. Ya. Kalian mau bilang ini rising wedge channel juga bisa gitu ya. Dan ini perlu sekali diwaspadai ya. Cuman balik lagi, momentumnya ini masih strong teman-teman. Bukannya hal yang nggak mungkin untuk si Bitcoin malah mengalami percepatan tren, malah lanjut naik lagi ya. Kan biasanya memang rising wedge itu cenderung untuk dia breakdown, retest untuk lanjut turun gitu. Nah, pertanyaannya dia lanjut turun sekencang apa? Ya, bisa aja dia atau teman-teman bilang ini di sini tuh biasanya bilang fucek puter pattern teman-teman ya. Dia cuman visit ke area tahanan bawah gitu ya, before dia malah lanjut naik lagi gitu. Orang-orang kira wah ini akhirnya mau dump, mau ini mau itu bla bla bla. Akhirnya dia malah lanjut naik lagi. Ya, ini adalah another perspektif, another scenario yang perlu diwaspadai untuk pergerakan si Bitcoin secara hourly. Minimal kita bahas untuk SUI. Outlooknya masih sama. Terakhir kali saya bahas SUI ini kapan teman-teman? Terakhir bahas SUI ini SEI ya, SEI SUI. Nah ini teman-teman sekitar 4 minggu yang lalu saya bahas SUI. Ya udah cukup lama ya bahas SUI. Render, kalau render belum begitu lama, sepertinya render terakhir nih 2 minggu lalu. Jadi SUI dan render ini perlu diupdate karena udah sekitar 2-4 mingguan ya terakhir kali saya update. Dan ya ini dia visit ke next target box merah ini di sekitar 1,9 sekian dolar, dimana itu pas dia opening. Kalau kita lihat secara daily candle ya di Binance ya, dia visit itu kemudian koreksi. Dan ya kita bisa lihat juga ini sempat bikin jarum-jarum testing ke area support atau tahanan support resistance sebelumnya di box putih ini ya. Yang pertama ini pasti di sekitar 1,4 dan bawahnya itu di sekitar 1,19. Oke, that's why kenapa saya bilang untuk teman-teman yang belum punya muatan, tunggulah ketika altcoin itu mengalami koreksi gitu ya. Jadi waktu dia naik-naik jangan terlalu dikejar ya, selalu tunggu waktu dikoreksi ya. Kecuali memang teman-teman udah punya trade plan masing-masing, it's okay, nggak masalah. Nah, yang menarik adalah ketika dia mengalami pemantulan dari sekitar 1,2 dolar ini, mampu kembali nih reclaim dari area box putih nih. Balik lagi, ini beberapa area yang sudah saya infokan untuk buat teman-teman yang mau diakumulasi atau DCA kembali untuk SUI secara daily time frame. Tentunya bertahap ya, jangan all in. Balik lagi, jangan all in. Dan di sini juga terbentuk sebuah trend line resistance ya, teman-teman di sini. Dan ini juga adanya another trend line support. Nah, jadi memang dia bergerak di dalam sebuah channel. Dia udah naik ya, ini koreksinya pun cukup korektif, bisa dibilang cukup korektif. Dan ya masih adanya chance lah untuk at least si SUI ini gitu ya, dia korektif seperti ini di dalam channelnya. Minimal kalau dia masih ketahan di area sini, mampu break, nah, maka akan mencoba lagi untuk testing ke 1,9 sekian dolar. Ya, ini masih adanya chance lah untuk si SUI kalau misalkan dia mampu break dan at least minimal ketahan nih, bertahan di sini untuk lanjut naik lagi gitu ya. Ini adalah view untuk SUI. Dan kalau misalkan dia masih lanjut koreksi pun kita bisa lihat untuk bagian lebih bawahnya. Kita menunggu reaksi untuk dia
bisa malah melanjutkan kenaikannya lebih lanjut. Ya, palingan itu untuk Sui. Yang nanyain Sui bagaimana, ini adalah dua area krusial yang benar-benar harus diperhatikan. Ya, dan ketika memang dia udah mampu break dari channelnya ini, nah itu adalah chance yang bagus untuk si Sui. Bahkan bisa makan create new all time high di sekitar di atas $2 lah. Ya mungkin ngejar $3 dan lain sebagainya. Ya, itu ada another view untuk Sui. Dan kalau kita gunakan bantuan kaki Fibo juga dari swing high ke previous swing low-nya, ya, maka kita bisa lihat beberapa next area target nih, seperti 2,18 sampai $2,4. Nextnya lagi di sekitar berapa bro? Nextnya lagi di area ini $3 teman-teman. Nah, ya, jadi teman-teman bisa pantau untuk beberapa area yang juga sudah saya sampaikan untuk Sui ya. Yang nanyain Sui ini by the way secara daily, bukan time frame kecil. Next kita bahas render. Render ini masih stay strong lanjut naik teman-teman ya, masih stay strong lanjut naik, dimana dia ini sempat drop juga ya sampai $5,8 $5,7. Kemudian V-shape recovery, create new all time high lagi. Ini sekarang di sekitar $11,2 sekian lah. Ya, untuk si render masih stay strong gitu ya. Ketika memang dia udah mampu break and retest balik lagi nih di sekitar $6,8 sekian gitu ya di box putih ini. Ini coba akan saya tandai dengan warna hijau aja sebagai pembeda ya, nggak lihat putih semua. Ya, kita bisa lihat untuk render sukses ya. Ketika dia mampu maintain di atas ini, walaupun ya sempat bikin jarum nakal ke bawah, cuman nggak nyentuh ke area box putih bawah yang sebelumnya menjadi support resisten nih pada pergerakan sebelumnya ya, di sekitar 5,3 5,7 lor itu nggak kesentuh ya kalau kita lihat secara daily di Binance. Kemudian dia mampu lanjut naik lagi di sekitar $11,2. Nah, pertanyaannya kan teman-teman, wah gimana nih render udah ngepam masih bisa naik, masih bisa lanjut naik gak, masih bisa beli nggak dan lain sebagainya. Balik lagi teman-teman, dasarnya adalah ketika kalian melihat koin seperti ini udah rally, jangan dipaksain masuk. Tunggu koreksi. Contoh gimana tunggu koreksi? Seperti kemarin, ketika adanya drop seperti ini, kalian mau coba cicil masuk di sekitar $6, ya $6, 5,9 gitu. Kalian mau cicil masuk nggak apa-apa. Tapi ketika harga rally seperti ini kan ibarat udah dipucuk gitu. Mendingan kalian cari alternatif lain. Contoh seperti Sui. Nah, ini Sui lagi masuk koreksi. Ya, yang mau coba cicil masuk, coba masuk di koin-koin yang istilahnya masuk ke fase koreksi seperti Sui, bukan yang lagi ngepam seperti render. Karena memang kita bisa lihat dari risk and rewardnya juga cenderung lebih jelek ya kalau misalkan kita masuk untuk mengharapkan dia lanjut naik lagi di koin yang lagi ngepam, contohnya seperti render ini. Dan ya saya pribadi masih cukup yakin in the long run ya, untuk render ini masih bisa lah hit di sekitar $18 sampai $20. Itu masih possible lah untuk render. Tinggal nanti kita lihat aja after halving ya, animo di market seperti apa, khususnya untuk koin-koin AI. Karena memang kita bisa lihat nantinya akan bergeser ya, untuk AI, kemudian ada ada DeFi juga untuk DeFi Summer, kemudian juga ada CBDC ya, belum lagi untuk gaming GameFi dan lain sebagainya. Tentunya balik lagi pesan saya untuk teman-teman yang sudah merasa cuan ya, bisa melakukan aksi cicil jual. Seperti ini kan dia lagi create new all time high gitu ya. Kalian mau cicil jual misalkan 10%, 20% gitu, nggak masalah ya. Jadi kalian punya muatan lagi ketika nanti adanya koreksi ya, kalian bisa masuk ya, mungkin di render atau koin-koin lain ya, mengikuti ntar narasi-narasi yang akan berjalan ke depannya. Palingan itu yang pengen saya update. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.